Asbun, Assalamualaikum ya Robun. Berjumpa kembali bersama kami dalam konten Podcast Drakor. Seperti biasa kami akan membahas sebuah series ataupun drama Korea ataupun film Korea juga yang mau kita bahas di sini. Dan kali ini ada satu series yang seru banget berjudul Kasih Paham Bos. Kasih paham bos. Alias Teach You a Lesson. Oke. Ini adalah series yang tayang di Netflix. Oh, biasa dikeluarinya sekali tamat. Original. Bener, dan semuanya tuh total ada 10 episode. Ada 10 episode. Dan kali ini kita akan membahas series tersebut. Seperti biasa akan diawali dengan ini seriesnya bercerita tentang apa sih, Teh? Ya, jadi sinopsisnya aja, Teach You a Lesson. Itu udah tayang di Netflix sebanyak langsung 10 episode dan merupakan adaptasi dari webtoon yang berjudul Get Schooled atau True Education. Jadi drama ini mengisahkan tentang sebuah lembaga fiktif yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan di Korea, yaitu BPHP kalau diterjemahin ke bahasa Indonesianya, yaitu Biro Perlindungan Hak Pendidikan. Nah, lembaga ini pada dasarnya bertugas untuk menyelesaikan berbagai kasus di bidang pendidikan, tapi dengan kewenangan khusus dan metode pengajaran yang tanpa batas. Ya, betul. Jadi mereka diperbolehkan untuk melakukan hukuman fisik kepada murid yang kalau diomongin gak mempan, nah itu boleh tuh dikasih hukuman fisik. Nah, betul, itu sih kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi ini adalah fiktif. Benar. Lembaganya fiktif Iya, gitu. iya. Ini juga emang too good to be true sih, mau di negara Betul. manapun. Kayak terlalu halu gitu loh. Betul. Kalau pemainnya siapa aja, Teh? Ada Kim Woo-yeol Betul sekali. yang menjadi ketuanya ya, ketua pengawas dari biro ini. Dia adalah seorang katanya kapten dari pasukan khusus. Jadi emang jago berantem banget. Dan dia merekrut salah satu anak buahnya yaitu Im Hwarim. Yap, betul ya, cewek. Yang kelakuannya aduh bener-bener lucu banget ya, sebagai asistennya. Dan juga ada kepala bagian Bong, itu diperankan oleh PO Block B. Dan sebenarnya PO ini ternyata kepala bagian Bong ini nggak ada di webtoon. Oh gitu. Ya, jadi dia emang karakter yang khusus ada di dramanya aja. Ya, dan tentu saja ada Bapak Menteri yang sangat penuh integritas dan ketulusan untuk bisa memajukan pendidikan di Korea. Bagi-bagi ini nggak Chromebook. Jangan, nanti dituntut, masuk penjara. Nah, drama ini tayang sebanyak 10 episode dan drama ini tuh tipenya adalah satu episode, satu kasus dan selesai gitu ya. Menurut aku semua episodenya satisfying. Semua kasus yang ada di drama ini konon katanya berdasarkan dari kisah nyata. Itu sih yang bagus banget. Banyak sih yang udah ngerekap, jadi kisah nyatanya ada yang dari versi Korea dan dari Indonesia juga. Kalau disambung-sambungin itu ternyata beneran ada. Kayak pas ngeliatnya kayak ih kok gitu. Tapi pas ada nih yang ngerekap di sosmed, lo tinggal cari aja. Beneran ada di Indonesia banyak kasus yang kayak gitu. Dan itu sedih sih, miris banget sih. Oke, boleh lah kita bahas ya art-art yang ada di series ini. Jadi ini singkat aja, jadi total ada 10 episode, berarti ada 10 kasus ya, kurang lebih ya. Jadi di episode 1 mengisahkan tentang bully yang dilakukan oleh siswa yang merupakan anak pejabat yang berkuasa. Itu sih standar lah ya. Dan di episode 2 ada nih lucu nih, berandalan anak STM yang terlibat gangster. Jadi anak otomotif dan anak teknik elektro, mereka berantem supaya bisa direkrut sama ketua gangster. Ini lucu sih. Episode 3 itu mengenai guru yang difitnah melakukan pelecehan dan disebarkan melalui sosmed. Episode 4 tentang guru favorit yang memalsukan nilai dan menerima suap dari orang tua muridnya. Banyak. Dan episode 5 mengenai guru yang diteror dan dikirimi pesan secara berlebihan. Sampai depresi tidak. Sampai diambang depresi sama mamanya Wujin. Tolong ya, Mams. Di episode 6 ada gerombolan anak SMP yang kelakuannya kayak Dajjal. Aduh ya ampun, aku masih kesel sampai sekarang. Aduh, bikin emosi dan menguras emosi banget. Mereka tuh sewenang-wenang karena selalu dibelain dengan alasan namanya juga anak-anak.
di bawah umur. Aduh, kesel banget ya Allah. Dan episode 7 ada sindikat judi online yang terorganisir dan ada di kalangan pelajar. Yeah. Ini juga di Taxi Driver ada nih. Benar, aku tahu benar. lagi. Dan di episode 8 itu tentang orang tua yang terlalu berambisi untuk mencapai kesuksesan buat anaknya dan dipaksa masuk kedokteran dengan berbagai cara sih. Obsessive mother. Aduh, parah. Dan di episode 9 mengenai pemalsuan identitas atau profil online yang ada di kalangan pelajar. Dan episode 10 tentang penyebaran narkotika yang sangat terorganisir di sekolah. Iya. Dan untuk kasus yang narkotika emang dari sebelum-sebelumnya udah diperlihatkan Udah terlebih ada, dahulu. sedikit-sedikit. Bahkan 2 tahun yang lalu di cerita ini sudah muncul dan menjadi ujung tombak dari kasus yang ada di series Teach You a Lesson ini. Benar-benar. Jadi benang merahnya mengenai kasus ini dan dia juga yang menyebabkan ada pembunuhan guru yang dibunuh oleh gunting. Yang menyebabkan ada dendam pribadi sih. Betul. Diadakannya dibentuknya BPHP ini gitu sih sebenarnya. Nah, salah satu hal menarik dari series ini adalah itu Teh. Walaupun ini hanya satu kasus satu episode, tapi ada satu benang merah yang kita tahu arahnya kemana gitu. Betul. Ada case besarnya yang harus dipecahkan. Soalnya kalau cuman beres kayak gitu sama aja kayak series kartun gitu. Benar. Jadi memang harus ada benang merahnya. Dan sebenarnya yang seru dalam drama ini, yang bikin halu dan bikin kita jadi berharap adalah setiap kasusnya itu tuh kayak langsung ada solusi. Karena setiap kasusnya selesai, itu Bapak Menteri langsung mengeluarkan satu undang-undang yang dapat maksudnya menyelesaikan kasus itu gitu loh. Jadi kayak wah sangat Disney. Gitu kayak terlalu muluk dan terlalu kayak too good to be true gitu ya bahasanya Adi, karena kita tahu bahwa semuanya tidak semudah itu sebenarnya, butuh proses panjang dan berbelit-belit dan birokrasi sih. Sementara kalau di Indonesia ada orang yang pidato kan, IHSG turun, dolar naik. Beda banget. Belum lagi ada yang nyanyi, aduh capek deh. Ya ampun, untungnya kementerian yang ini kalau ada bully di sekolah nggak dibilang atek-atek asing itu pelakunya. Jangan sampai, aduh capek deh. Betul sekali. Nah, ada 10 kasus di 10 drama atau 10 episode ini. Pertanyaan aku adalah yang mana yang paling menyebalkan, paling menyulut emosi dari semua episode ini, Terry? Sebenarnya gue sih ada 3 episode. Okay. Cuman ini yang paling ngeselin banget. Bentar ya, kalau menurut catatan gue, kayaknya di episode 6 tentang gerombolan anak SMP yang kelakuannya dajal banget. Ya itu, karena sering dibelain oleh orang tuanya dengan alasan namanya juga anak-anak. Dan kelakuan mereka tuh sangat manipulatif, karena mereka ngerasa mereka bisa melakukan apapun, karena mereka tahu mereka tidak tersentuh oleh hukum. Itu sih yang menurut gue serem, dan itu satisfying banget ketika melihat solusinya adalah mereka diberikan simulasi atau diberikan gambaran apa yang akan terjadi di kemudian hari kalau mereka beneran masuk penjara. Ini sih kita nontonnya satisfying, tapi kalau beneran kejadian serem juga sih. Ini banyak yang kontra kayaknya. Bener, kayak mereka tuh usia 14 tahun kan, dan ada juga di Konoha nih anak usia 13 tahun yang nabrak kebut-kebutan dan nabrak orang di jalan tol dan memakan korban dan tidak dihukum. Dan masih berkeliaran di layar kaca. Anak artis. Ya jadi maksudnya relate banget gitu loh, kasus-kasus di sini tuh walaupun kelihatannya kayak kok gitu banget, itu ternyata beneran ada di dunia nyata gitu loh. Itu sih. Kalau Adi mana nih? Paling nyebelin yang anak SMP ini. Sebenarnya aku agak kaget pembukaan episode 6 itu dibuka dengan mereka nyuri mobil. Bener, dengan gayanya nyebelin banget. Iya. Kayak anak toddler yang ngeledek-ledekin gitu loh. Bener. Kesel. Lebih tersulut lagi, darah aku sampai mendidih. Dia ngasih obat ke anak cewek. Gitu. Bener. Itu udah ngasih obat, dibikin sampai kecanduan. Terus dikerem lagi di dalam berangkas. Ini mah udah kayak jahat level iblis banget gitu loh. Terus anak umur 14 itu sudah seperti menguasai geng gitu kan. Karena dia tuh nyuruh yang lain untuk nyebarin obat itu dan ngejual duitnya buat dia. Makin kesini harus lebih gede lagi duitnya. Kok bisa anak SMP usia 14 tahun udah punya jalan pikiran sejahat itu ya? Ya mungkin ya itu ya.
yang parahnya, yang diperparahnya lagi, mereka selalu dibelain dengan alasannya itu. Namanya juga anak-anak. Sehingga mereka ngerasa, gue mau ngapain juga bebas. Gue tidak tersentuh oleh hukum. Ini sih yang bahaya banget sih. Bahaya banget. Terus juga ada yang lumayan beresonansi dengan aku sebagai ayah punya satu anak. Ada yang obsesi banget sama anaknya untuk bisa masuk kedokteran teh. Itu sampai kan anaknya disuruh belajar tanpa henti, dia sampai begadang, bahkan pintu kamarnya aja dibuka biar dia belajar keperhatian. Jadi dia lagi belajarnya sambil diliatin kayak gini. Iya. Parah sih. Puncaknya lagi adalah ibunya ngasih obat. Ngasih obat dengan untuk meningkatkan stamina. Alasan meningkatkan daya konsentrasi katanya. ADHD. Dan sebenarnya ini juga sangat relate ya, episode 8 Teach You a Lesson. Karena yang paling sedih dalam kasus ini adalah semua itu dilakukan oleh ibunya atas nama cinta. Semua kalimat yang dilontarkan oleh ibunya di drama ini itu kan ucapannya, mama sudah berkorban untuk kamu, mama sudah melakukan semuanya untuk kamu, ini tuh semua demi kamu gitu loh. Yang pada akhirnya hal itu jadi memberikan beban sama anak yang bisa bikin anak jadi stres gitu loh. Tapi ini ada pelajarannya sih. Pelajaran yang bisa diambil dari episode 8 ini adalah sebagai ibu, ketika jadi ibu, kadang kita tuh emang sibuk mencurahkan kayak segalanya buat anak kan ya. Semua kasih sayang, energi, sehingga kadang kita emang punya kecenderungan untuk kehilangan diri sendiri. Itulah makanya kita dalam hal ini ibunya, dia jadi menggantungkan semua harapannya dan semua kebahagiaannya pada si anak kan. Jadi ketika si anaknya mengecewakan, dia tuh kecewanya jadi ikut berlebihan. Padahal kan sebenarnya itu anak itu bukan milik kita, anak punya kehidupan sendiri. Itulah makanya ibu juga harus punya kehidupan sendiri. Itu sih kalau menurut gue parah sih, parah. Ini paling relate sih, karena banyak banget anak-anak yang stres, depresi sampai ya butuh pengobatan psikiater karena tekanan-tekanan dari orang tua. Ini banyak sih kalau ini kejadian. Teri ada yang relate lagi? Itu tentu saja yang episode 5. Mamanya Wujin ngeselin banget, ya Allah. Parah. Jadi yang di episode 5 ini kasusnya adalah memberikan pesan secara berlebihan kepada gurunya sampai hampir berupa teror ya. Dan membuat gurunya jadi diambang depresi. Jadi mamanya Wujin ini selalu aja ngechat sama gurunya, tolong Wujin jangan diiniin banget, nanti dia minder gitu kan. Kesel banget. Wujin kok lu minderan sih? Kesel banget ya Allah. Ya kan kayak gitu sampai akhirnya jadi kayak nggak punya privacy kan. Dan ya pelajaran yang bisa diambil adalah sebagai orang tua kita harus bisa memberikan batasan gitu loh. Ya memang kita sayang sama anak kita, tapi kita juga harus sadar bahwa jangan sampai rasa sayang kita itu menghancurkan hidup orang lain, kan gitu ya. Ada tuh dialog di situ aku inget ketika dibilang, oke, anak kamu tuh memang yang berharga buat kamu, tapi kamu tahu nggak kalau si ibu guru itu juga adalah anak yang berharga dari orang tuanya. Terus ibunya Ujin ngomong apa? Gue mah nggak peduli. Double standard ini. Emang ngeselin ibunya Ujin. Bikin emosi. Ngeliat mukanya gue emosi gitu. Ibu-ibu POM geribu. Bener. Ya gitu sih kalau menurut aku. Yang unik juga dari episode 5 adalah sekolahnya itu dia punya aplikasi chat. Sehingga orang tua tuh nggak boleh ngehubungi secara pribadi kepada guru. Jadi hubungilah lewat aplikasi itu. Dan itu bisa dihubungi di jam tertentu saja gitu. Menurut aku itu bagus banget loh. Karena di Konoha nggak kayak gitu. Iya, di Konoha nggak kayak gitu. Adanya grup WA, grup WhatsApp. Terus pengumumannya yang pertama dari gurunya, yang ibu-ibunya balas. Ini yang ketinggalan harus scroll dulu nih, mana tadi gitu. Itu bener banget, grup WhatsApp di negara Konoha itu sebenarnya kesian buat para guru sih. Iya benar sekali. Itu sih kesian sih. Menurut aku itu sebuah sistem komunikasi antara guru dan orang tua yang kayaknya boleh lah diadaptasi gitu ya sama pendidikan di sekolah-sekolah kita. Karena itu biar ngasih privasi juga buat gurunya, terus juga di jam kerja hubunginya jadi terorganisir. Betul setuju sih itu. Ada lagi Teri? Ya paling itu sih, cuman yang episode yang anak STM itu tuh lucu banget sih kalau menurut. Kedua berarti. Episode 2. Karena maksudnya mereka tuh
level jahatnya tuh nggak jahat-jahat banget, tapi mereka cuman kayak bandel aja gitu. Iya, bandel sih. Bandel, dan mereka hanya perlu dikasih peringatan supaya jangan sampai beneran jadi gangster. Karena tuh ada karakter developmentnya pas di episode akhir. Iya, ketemu lagi mereka dan lebih baik ya. mereka jadi udah mulai akrab lagi. Kalau menurut gue sih ini yang paling seru sih episode 2. Bener. Anak-anak STM teknik gitu. Iya. Nah, setelah tadi kita bahas semua art di episode-episodenya, aku tuh jadi berpikir ini tuh segininya nggak sih di Korea gitu kenyataannya. Karena pertama banyak udah STM tatoan. Tapi segini lagi. Baru STM tingkat SMA gitu ya udah tatoan. Bahkan yang di episode 6 yang anak-anak SMP itu ada juga satu bocah yang udah punya tato di sini gitu. Makanya drama ini juga sempat mengundang kontroversi ya. Jadi dari Teachers Union mereka juga katanya komplain karena ini drama ini terlalu mengorek kebobrokan dunia pendidikan di Korea yang mana sebenarnya nggak gitu-gitu amat, katanya sih itu. Jadi cuma kita nggak tahu ya. Iya. Nah, fokus ke masalah perundungannya, aku sempet kepo-kepo dikit, cari-cari riset dikit. Emang di Korea itu terkenal dengan perundungannya. Betul. Kenapa terkenal? Karena kita dapet infonya dari drama lah, dari berita-berita yang mungkin ekstrim pembuliannya dan lain-lain. Ternyata di tahun lalu 2025 November itu ada 290 siswa yang gagal masuk universitas. Penyebabnya karena mereka punya riwayat jadi tukang bully. Berarti sekarang udah mulai diangkat ya. Karena dulu kan diabaikan itu. Ya, nah data ini itu aku dapat dari Kementerian Pendidikannya Korea yang mereka ngambil data dari 137 universitas. Nah, total tuh ada sekitar 298 siswa yang gagal masuk jadi mahasiswa karena punya riwayat itu gitu. Bagus. Nah, di tahun ini mungkin aku nggak tahu undang-undang atau apa, tapi ada aturan emang riwayat tiap siswa dalam hal pembulian itu akan dilihat. Akan tercatat ya. Bagus. Syarat untuk masuk ke universitas tertentu yang sudah menerapkan aturan ini, itu bisa melarang ada calon mahasiswa yang masuk kalau dia punya riwayat pembulian. Ya bagus ya, gitu. emang harus digituin ya. Karena kayak tukang bully itu kayak nggak takut apapun sih. Kayak mereka takutnya ya itu kali ya. Takut kalau suatu saat nanti ketika mereka udah sukses, hal itu terbongkar. Karena kan banyak banget tuh aktor atau idol yang mereka udah terkenal, ternyata kena cancel karena punya riwayat bully. Nah, kita kan mengetahui Korea itu sebagai tingkat bully yang banyak, yang besar gitu ya, yang parah juga. Tapi kenyataannya di 2023 Korea itu soal pembulian bukan top 5. Oh ya? Karena siapa yang itu top 5? pertama itu Filipina, nomor 1. Bahkan kejadiannya dalam 2023 itu aku nggak tahu tingkatnya SMA atau tingkat sekolah atau seluruhnya gitu ya, itu ada 64%. Itu tinggi banget. Hah, lebih dari setengahnya? Iya, terus di di posisi keduanya itu ada Brunei Darussalam. Serius? Padahal kayak yang adem ayem cuy. Nah, gitu. Tapi kenapa kita begitu terpapar dengan pembulian di Korea ya? Karena mereka menilai yang kayak gini tuh nggak boleh diterusin. Gitu. Makanya diekspos terus, makanya dikeluarin terus. Dikeluarin drama kayak gini tujuannya untuk mengurangi. Betul, supaya pada aware gitu ya. Betul. Bagus sih sebenarnya. Padahal 2023 itu jumlah pembuliannya itu dibanding yang Filipina ya, di Korea itu cuma 9,4%. Oh, nggak nyampe 10%. Aku nggak mau sebut Indonesia di mana ya. Tolong cari tahu sendiri. Karena pembuliannya dari pemerintah rakyat. Stres. Apa. Nah, maksudku itu adalah okay. walaupun mungkin tingkatnya masih di bawah 10%, tapi Korea lumayan mereka berisik gitu loh. Berisik soal itu gitu. Bahkan dijadiin tema film atau series gitu. Tujuannya untuk mengurangi. Makanya emang harus dibahas terus karena memang yang namanya pembulian itu butuh awareness, butuh kesadaran dari semuanya. Bukan hanya dari yang ngebulinya aja. Konon katanya para korban bully, mereka bilangnya justru yang paling bikin sakit hati selain yang ngebully, tapi ketika orang-orang di sekelilingnya yang melihat mereka dibully, tapi mereka memalingkan muka dan pura-pura nggak lihat dan tidak melakukan apa-apa. Itu sih katanya yang paling bikin sakit hati dan bikin mereka ngerasa putus asa. Itu sih kalau gue tau ya, parah. Seru banget. Nah, Teach You a Lesson juga ini adalah sebuah series yang menurut aku breakthrough buat satu orang. Benar. Nah, dia adalah Kang Muyo. Baru kali ini naksir
suami orang begitu parahnya dan langsung stalking karena Betul. aura forming nih kalau bahasanya TikTok nih ketika dia lagi menampar para siswa-siswa yang menyebalkan itu aura formingnya parah banget Betul gitu. sekali. Dan berarti emang dia punya bela diri kali ya? Mungkin ya teh. Ya, karena kalau aku lihat dari film ini mah ya, film-film yang pernah Kang Moyol bintangi itu laga teh. Oke. Cocok berarti ya. Dan di sini juga King Kiju ya. Oke. Im Hwarim juga sangat memukau dan banyak dibicarakan di online karena dia itu tuh adegan dia yang lagi ngomel-ngomel, Iya, lagi. mengumpat kata-kata kasar sampai akunnya di-ban 300 tahun. Itu viral banget. Kan di atasnya kayak aku kelihatan tenang tapi yang ada di dalam hatiku adalah gitu. Itu lucu sih, lucu. Terus juga Kak Bong. Betul. Itu juga unik banget. Uniknya adalah di sini dia perannya cupu-cupu gitu Cupu teh. banget dengan matanya berbinar Iya, dan juga, senyum menggemaskan. kan. Dan yang bikin rame itu adalah dia tuh beda banget katanya PO yang sebagai Kak Bong dan juga PO yang idol. Oke. Banyak perbandingannya gitu. Iya, banyak juga konten-konten yang wah ini kita udah ada di level yang nggak tahu kalau Pio ini aslinya adalah rapper Block B gitu ya. Keren banget. Lucu. Kayaknya semua pemeran utama yang ada di series ini bagus-bagus semua ya. Iya. Gitu. Bagus semuanya. Nah, kalau spesifik ke Kang Moyol, dia itu ternyata di dramanya apa tuh namanya? Drama-drama yang pernah dimainkan sama dia itu memang bagus-bagus karena pernah ada di Sweet Home 2 dan 3 dan drama lainnya. Yang unik adalah dia tuh pernah main Juvenile Justice. Dia tuh main sama sutradara yang sekarang. Jadi reuni mereka. Oke. Kayak gitu. Dan sekarang ternyata mendapatkan banyak perhatian dari para penonton internasional. Semuanya kayak jadi suka sama Kang Moyol. Keren. Hati udah kawin ya guys ya. Udah punya anak juga. Suami orang. Tapi ini yang jadi pertanyaan besar di sini ketika menyaksikan drama ini adalah kalau menurut Adi sendiri, apakah lembaga ini, BPHP ini relevan kalau ada di Konoha? Di Konoha ya? Menurut aku kalau pengawas di sekolah emang perlu ya. Tujuannya biar cepat gitu komunikasi dari akar-akar nih ke pusat gitu ya. Tapi kalau sekarang apakah perlu di Indonesia ada BPHP gitu ya? Menurut aku belum dulu lah. Karena yang penting adalah ini pemerintah belum memprioritaskan ke pendidikan masalahnya. Masih itu dulu, Pertamax naik. Bahkan ini pemerintah sekarang lebih mentingin makannya dulu daripada pendidikannya dulu teh. Bener sih. Jadi aduh sedih banget. Aku pengen suatu hari memang ada misalkan bagus gitu ya, ada biro pengawas di sekolah. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya Benar. yang harus diawasi pemerintahnya dulu. Nah, ini benar. Oke. Karena memang ini konsepnya bagus ya. BPHP ini tujuannya bagus. Cuma memang kalau diterapkan di Indonesia, ini kalau di drama, Menteri Pendidikan dan Kepala Biro Pengawasnya, Nahwajin ya, dia itu kan emang punya integritas tinggi. Jadi walaupun mereka punya sakit hati pribadi, tapi mereka tuh benar-benar tulus ingin memajukan pendidikan di Korea ya. Jadi mereka bisa memilah nih mana yang pribadi, mana yang emang ini harus objektif gitu kan. Apalagi pas ada kasus yang terakhir tuh yang Dochol itu, mereka bisa memilah. Masalahnya di Konoha, apakah ada pemimpin atau tokoh yang bisa kita percaya untuk memegang kekuasaan itu tanpa menyalahgunakannya? Kan serem ini kalau misalnya ada di tangan yang tidak tepat gitu sih. Konsepnya bagus, tapi kayaknya kalau di Konoha enggak dulu lah ya. Dulu kayaknya teh harus dibenerin dulu tuh akar-akarnya. Yang penting buat pemerintah tuh apa dulu? Kan Makan. sekarang makan mulu, padahal yang makan yang punya duitnya gitu. MBG. Ya. Yang punya yang dapat duitnya kan udah ditahan kemarin gitu. Yang marah-marah ketika ininya berhenti malah investornya. Kan bocah-bocahnya mas seneng gak dapet MBG gitu kan. Masih banyak banget PR yang harus dikerjakan ya kalau di negara kita. Walaupun sebenarnya pendidikan itu penting ya dan nggak bisa atuh. Di kita mah biaya pendidikannya aja diambil. Parah Jadi sih. parah banget lah ya.
Kayaknya kalau untuk penerapan BPHP di Indonesia, mungkin suatu hari nanti kalau kita sudah maju mungkin ada, tapi kalau untuk sekarang kayaknya bukan itu prioritas pertamanya, tapi benerin dulu itu yang atas-atasnya gitu ya. Betul. Dan ternyata si Teach You a Lesson ini punya fakta-fakta yang menarik juga. Yang pertama, dia itu merupakan adaptasi dari webtoon yang katanya rame juga. Walaupun webtoonnya itu lumayan kontroversial. Ya. Karena ternyata si drama ini itu walaupun dia ngambil dari sebuah webtoon, tapi untuk narasinya dirombak banyak gitu. Karena si webtoonnya itu sempat dapat kontroversi karena terlalu ekstrim. Aku nggak tahu nih ekstrim konteksnya kayak gimana karena kita nggak baca webtoonnya. Dan juga dia itu ada hal kayak rasisme yang cukup tebal katanya di komiknya atau di webtoonnya. Sehingga hanya diambil beberapa hal aja untuk dijadikan seriesnya. Ya disesuaikan gitu. lagi lah ya. Bener. Terus juga prestasinya bagus banget untuk Teach You a Lesson ini karena seminggu baru masuk di Netflix udah masuk ke 10 besar di 48 negara. Aku lihat beberapa hari itu dia peringkat 1 aja terus. Di Indo peringkat 1, terus juga di website haram juga selalu nomor 1 katanya. Oh gitu? Aku sih nggak tahu. Kalau website haram udah nomor 1 biasanya di OTT itu nomor 1 juga. Siap. Kayak gitu. Benar. Dan yang keren dari series ini adalah dia tuh satu universe sama Study Group. Oh iya. Pantesan ada beberapa adegannya yang kayak wow mengingatkan aku kayak adegan berantem di pagar itu lagi. Ya. Maka bukan tidak mungkin Hwang Min-hyun yang di Study Group itu bisa bertemu sama Nahwajin. Serius? Mungkin seru banget gak jagoan berantem dua-duanya. Soalnya Study Group mau ada season 2. Yang ini bukan tidak mungkin kayaknya ada season 2 gitu. Dan yang unik juga ini ada nama universe-nya. Nama universe-nya adalah Blue String Universe. Keren. Gitu. Jadi seperti Marvel gitu. Benar. Bisa jadi mereka bertemu di salah satu episode. Semoga ya. Kayak gitu. Apalagi Terry? Ya sih paling segitu aja sih kalau dari aku. Ini sebuah series yang rekomendasi banget ya teman-teman. Kan kemarin aku sempat rekomendasiin dramanya The Legend of Soldier Kitchen Soldier. Itu kan aku rekomendasi ke cowok-cowok gitu ya. Ini juga aku pengen rekomendasiin ke abang-abang aku nih gitu ya. Wajib nonton ini. Boleh keren banget. Gitu. Maco. Bener maco. Ada love line sedikit ya. Seuprit doang. Tapi menggemaskan. Iya. Keren ini. Boleh ditonton buat semuanya. Drama berjudul Teach You a Lesson. Segitu aja untuk review dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe semuanya. Terima kasih. Kamsahamnida.